Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu dari kelompok 9 yang berjudul Konsep dan Strategi Wakaf Tunai, yang beranggotakan Nuraini Oktavia dan saya sendiri, Eva Liliana, dan Taufik Rahman Wahid. Baiklah, langsung saja. Pengertian wakaf tunai. Secara bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wakaf yang bermaksud harta yang diwakafkan, al-habs bermaksud harta itu ditahan, al-mana bermaksud dihalang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Pendapat ulama Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang asalkan hal itu sudah menjadi uruf atau adat kebiasaan di kalangan masyarakat. Mazhab Maliki berpendapat boleh berwakaf dengan dinar dan dirham. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat wakaf dinar dan dirham tidak dibolehkan karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit mengekalkan zatnya. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudaimah mengemukakan bahwa pada umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Selanjutnya, konsep dan strategi pengembangan wakaf tunai. Konsep wakaf tunai. Praktek wakaf tunai telah dikenal sejak awal mula peradaban Islam. Pada awal abad ke-15 hingga 16, wakaf tunai telah mendominasi Anatolia dan semenanjung Balkan di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Pada masa Khalifah Utsmaniyah, aset atau uang tunai yang berasal dari wakaf dikumpulkan dalam polling fund, kemudian oleh nazir atau pengelola wakaf yang ditunjuk oleh pemerintah disalurkan ke sektor bisnis dalam bentuk pinjaman, di mana biasanya setelah 1 tahun si peminjam tersebut mengembalikan pinjaman pokok plus extra return. Abu Thawr meriwayatkan dari Al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham atau uang jika nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Peruntukan harta benda wakaf diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, sarana dan kegiatan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat yang sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, strategi pengembangan wakaf tunai. Manajemen wakaf tunai pertama kali dikenal pada abad ke-8, yaitu saat Imam Zufar menfatwakan bahwa harta wakaf tunai dapat diinvestasikan melalui mudharabah dan labanya dapat dipergunakan untuk tujuan wakaf. Selain itu, Imam Zufar juga telah mempertimbangkan kerjasama mudharabah antara wakaf tunai dan debitur petani, yaitu dengan menjadikan wakaf sebagai modal dan dikenal dengan Rob al-Mal, sedangkan pengelolaannya disebut mudharib. Wakaf tunai juga dapat berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapuskan kemiskinan. Oleh karenanya, dana tersebut harus didepositokan dalam wakaf tunai. Karena deposit wakaf tunai hanya dilakukan sekali saja, maka bank dapat menginvestasikannya dalam berbagai bentuk investasi, baik yang bersifat jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa benda apa saja sepanjang ia tidak dapat musnah setelah diambil manfaatnya, dapat diwakafkan.
Uang pun termasuk benda yang dapat diwakafkan atau wakaf tunai sepanjang uang tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan akad dan tidak habis atau musnah. Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Selanjutnya, sistem pengelolaan wakaf tunai. Pengelolaan dana wakaf tunai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Di Indonesia, sesuai dengan perundangan yang ada, pemerintah wakaf uang adalah LKS PWU. Namun, fenomena wakaf uang sesungguhnya sudah ada sejak sebelum penunjukan LKS PWU oleh Menak pada tahun 2008 dan Lembaga Nazir Wakaf terdepan yang telah melaksanakan wakaf sejak tahun 2002, yaitu Tabungan Wakaf Indonesia atau bisa disingkat TWI, Pos Keadilan Peduli Umat atau bisa disingkat PKPU, Baitul Mal Muamalat BMM. Selanjutnya, wakaf tunai dan pembangunan ekonomi. Wakaf tunai dan pembangunan ekonomi yaitu terbagi menjadi 3. Membuka kebukuan umat Islam terhadap wakaf. Kedua, wakaf tunai dan pemberdayaan ekonomi. Yang ketiga, prospek ekonomi harta wakaf. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.